الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih dipertemukan kembali pada hari yang ke-19 ya, 18 Ramadan ya. Semoga kita bisa menyelesaikan saum Ramadan kita, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini seharusnya kita lanjutkan tentang masalah-masalah dalam hutang piutang. Tapi izin saya mau bahas bab muamalah juga. Tapi dia berkaitan dengan satu amal yang biasanya dilakukan oleh Nabi, yaitu sedekah. Ya. Jadi sedekah ini memang cukup panjang. Mukaddimahnya kita majukan di sekarang. Pembahasan lengkapnya nanti. Nanti mulai wakaf, wasiat, hibah, zakat itu masuk dalam bab sedekah. Ya. Tapi hari ini kita mulai, mudah-mudahan bisa diamalkan, karena memang Nabi itu paling banyak bersedekah itu di bulan Ramadan. Bahkan sedekahnya Nabi itu melebihi ar-rihil mursalah, melebihi angin yang bertiup. Ya, angin tuh kalau sepoi-sepoi itu kan dia bertiup tanpa pernah berhenti. Itu sedekahnya Nabi di bulan Ramadan itu melebihi angin yang bertiup. Ya. Nah, maka kita lihat. Jadi memang di bulan Ramadan ini Nabi, para sahabat itu memiliki karakter ibadah yang kemudian meningkat. Ada qiyam, ada siyam, ada tilawah, ada sedekah. Dari 4 perkara ini semuanya meningkat. Saya kasih contoh. Ini dari sholat mereka saja ya. Anjuran untuk qiyam Ramadan, awalnya itu Nabi anjurkan dan sahabat merespon anjuran itu dengan cara menghidupkan salat qiyam Ramadan di Masjid Nabawi, tapi dengan teknis yang masih belum rapih ya. Jadi kayak di Masjid Al-Ikhlas ini ada yang salatnya sendiri, ada yang jamaah, artinya tuh belum rapi lah ya. Malam 2-3 Nabi keluar, Nabi salat, akhirnya yang lain ngikut. Yang tadinya salatnya tidak rapih, maksudnya berpencar, mereka ikutan salat di belakang Nabi ya. Lama-lama Nabi kerasa, wah ini diikutin, ada yang makmum. Akhirnya Nabi selesaikan cepat-cepat, Nabi pulang, Nabi lanjut di rumahnya. Malam 24 Nabi keluar, malam 27 Nabi keluar, selanjutnya nggak pernah keluar lagi. Saat itu belum ada istilah tarawih. Nanti di zaman Umar baru ada, mereka menamakannya tarawih. Kata Aisyah, malam kedua, tiga itu sepertiga malam. Lamanya ibadahnya Nabi ya, di malam Ramadan. Sepertiga malam tuh berapa jam Bapak Ibu? 4. Insya Allah, saya tuh belum pernah sholat tarawih 4 jam. Bapak Ibu pernah? Belum ya? Malam kedua 4 kata Aisyah, nisful lail, setengah malam. Berarti 6 jam. Malam ke-27, 2/3 malam. Artinya kita lihat ibadahnya itu meningkat ya.
Memang kata Hudzaifah ketika pernah ikut sholat malam bersama Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Baqarah, al-Imran, an-Nisa fi rak'atin. Nabi itu sholat baca Al-Baqarah 1 rakaat. Lama nggak kira-kira? 1 rakaat Al-Baqarah. Lama ya? Kalau kira-kira Ustadz Supriyadi tadi rakaat pertama bukan baca surah Al-Muzammil tapi Al-Baqarah. 1 rakaat itu full surah Al-Baqarah. Ini belum selesai kita nih jam segini. Kalau 1 rakaat baca Al-Baqarah. Makanya kata Ibnu Hajar, kalau saya hitung-hitung tuh berarti 1 rakaat 2 jam. 2 jam. Nah itulah Nabi ya. Sampai di zamannya Umar itu masih dilakukan. Itu surah yang dibaca semua yang ayatnya di atas 100, Pak. Masya Allah. Itu kalau sampai ada imam pakai standar mereka di zaman sekarang, imamnya di blacklist langsung. Ya. Masya Allah. Di blacklist imamnya. Jangan di sini tanya. Kenapa? Imamnya lama. Artinya, jadi memang semangat ibadah mereka meningkat di bulan Ramadan. Nah, nanti zamannya Umar, baru Umar lihat, wah ini kayaknya harus saya rapihkan ini. Kenapa? Karena dalam satu masjid tuh imamnya banyak, Pak. Mereka salat tarawih itu awalnya tuh banyak jamaahnya. Jadi ada yang imamnya 1, jamaahnya 5, ada yang 1, jamaahnya 6, 7, tergantung bacaan imam. Kalau imam yang bacaannya seperti Ustadz Supriyadi, itu jamaahnya banyak. Jadi jamaah itu milih imam yang bacaannya bagus. Lama-lama Umar lihat, wah ini kok jadi apa? Berisik di masjid. Kenapa? Imamnya banyak, Pak. Akhirnya Umar berijtihad. Gabung semuanya jadi 1, panggil 1 imam saja. Itu namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, dan Tamim Ad-Dari. Itu yang menjadi imam pada saat itu. Jadi imamnya ada 2, Pak. Ya, jadi istilah tarawih itu muncul di situ. Tarwih. Habis 2 rakaat salam istirahat. Ya, jadi istirahatnya itu benar-benar istirahat. Ya apa, 1 rakaat 100 ayat, Pak. Gimana nggak istirahat ya? Lama-lama kata Umar, wah ini agak berat, saya ringankan. Akhirnya dari 100 ayat dikurangi hanya 50 sampai 60. Hanya versi Umar 50 sampai 60. Ini kalau imam baca 50 sampai 60 ayat, ini bisa jadi ada orang sholat tuh sambil ngitung. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 20 ayat lupa sudah ya. Nah, artinya qiyam Ramadan mereka itu luar biasa, meningkat. Kenapa? Karena Ramadan, puasa. Ya. Siangnya mereka puasa, malamnya mereka qiyam. Malam mereka perbanyak ibadah yang zahir. Maksudnya kan kalau puasa nih kan kita tuh nggak bisa unggul-unggulan puasa, Bapak Ibu, betul? Misalnya saya nggak bisa bilang puasa saya lebih baik dari Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Kalau sholat kita bisa hitung rakaatnya. Kalau zakat bisa hitung uangnya. Nampak. Tapi puasa ada yang bisa mengukur? Nggak bisa. Maka mereka perbanyak ibadah qiyam. Nah, di antara yang mereka perbanyak, itulah bab yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sedekah. Sedekah, kalau dalam bahasa Arab, kata sedekah ini berasal dari kata as-sidq. As-sidq. Siddiq. Sedekah, siddiq.
Jadi memang bahasa Arab ini punya balaghah yang sangat indah. Sadaqah as-sidq. As-sidq artinya jujur. Maka kalau Bapak Ibu bersadaqah, berarti Bapak Ibu jujur di dalam beragama. Kenapa? Karena orang yang bersadaqah membuktikan bahwa dia bukan orang munafik. Apa hubungannya sadaqah dengan munafik? Orang munafik ini orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufurannya. Maka orang yang berhasil bersadaqah ini berarti imannya dia buktikan secara lahiriah. Burhan, dalam hadis itu Nabi menyebut sadaqah sebagai burhan, pembuktian. Jadi dia membuktikan iman yang kemudian ada di dalam dirinya, dia buktikan melalui sadaqah. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ada sebuah ayat yang menjadi satu landasan, ya, bahwasanya Allah itu berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Maka berikan apa yang kemudian kami rezekikan kepada kalian sebelum nanti datang ajal kalian, kalian mengibah, memohon. Jadi di sini dia itu memohon agar dia bisa dipanjangkan usianya, hanya agar dia bisa melaksanakan satu amalan yang kita sebut sebagai sadaqah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, mayit ini minta perpanjangan waktu dari Allah untuk bisa melakukan amalan sadaqah. Maka dari itu, dari sini kita temukan sadaqah ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bayangkan Pak, cita-cita terbesar mayit itu bisa bersadaqah. Pagi ini alhamdulillah kita masih belum jadi mayit lah. Jangan sampai nanti jadi mayit baru mau bersadaqah. Ya. Ini habis ini mudah-mudahan langsung diamalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mayit ini punya harapan, ya. Kita ini manusia punya cita-cita, betul? Ada cita-citanya punya rumah yang besar, ada cita-citanya punya usaha yang sukses, khair. Selama kita bisa kemudian menyebabkan asbab syar'inya bisa dicapai. Tapi ada cita-cita yang nggak bisa lagi dipenuhi. Nah, itu cita-cita mayit. Ya, orang baru meninggal saja dia punya angan-angan. Dia punya cita-cita. Ya, termasuk orang yang punya cita-cita ketika meninggal itu orang soleh. Ya, ketika diangkat jenazah di atas pundak para laki-laki, orang yang soleh kata Nabi, dia tuh punya keinginan terbesar pada saat itu apa? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepat-cepatlah aku dikuburkan. Itu keinginan orang soleh. Sebaliknya kalau orang yang ghair soleh, yang bukan orang soleh, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Celakalah aku, kemana aku hendak dibawa. Ya, itu semua makhluk mendengar teriakan itu. Illal insan, kecuali manusia. Kata Nabi, kalau manusia mendengar, itu pingsan semuanya, Pak. Termasuk keinginan mayit adalah bersadaqah jika dia masih diberikan waktu oleh Allah untuk kemudian hidup. Bukan puasa, bukan haji, bukan salat, bukan baca Quran, tapi apa? Sadaqah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW ini bersadaqah di bulan Ramadan itu dengan porsi yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Ya. Masya Allah. Semua amalan tuh kalau dilakukan dalam keadaan puasa tuh dia jadi istimewa. Ya. Ramadan
ya, sedekah itu jangankan dilakukan dalam bulan Ramadan, bulan biasa saja itu istimewa, apalagi dilakukan dalam keadaan berpuasa, apalagi puasanya puasa Ramadan, bahasanya itu kutibah. Ya kan, bahasa kutibah ini kan memang kalau kita lihat kutiba, wujiba, furidah, ini ada 3 penyebutan ya, yang masing-masing itu memiliki arti yang kemudian luar biasa. Ya, nah, wah ini kalau kita jelaskan nanti bisa habis waktu ya, kalau kita bahas furidah, wujiba, kutiba. Ala kulli hal, seseorang yang bersedekah di bulan Ramadan, maka kemudian dia akan dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan sedekah ini, mayit yang sudah meninggal, kita sedekah meniatkan kepada orang yang meninggal itu, apalagi orang tua, itu sampai. Makanya Aisyah tuh pernah cerita, ada seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Saya yakin kalau beliau berwasiat, maka beliau berwasiat agar saya bersedekah atas nama dirinya. Bolehkah saya sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal?" Kata Nabi, "Na'am." Boleh. Langsung sampai pahalanya. Jadi kalau Bapak Ibu pagi ini sedekah, niat kepada orang tuanya yang meninggal, itu langsung sampai pahalanya. Apalagi dilakukan dalam keadaan berpuasa. Ya, kita tidak, orang tua yang sudah meninggal itu langsung merasakan manfaatnya. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengumpulkan ratusan hadis yang berkaitan dengan sedekah. Dan hadis yang dikumpulkan ini jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau kita bahas satu persatu tentang sedekah ini, dari sisi fadilahnya, dari hadis yang Nabi sampaikan, itu sangat banyak sekali. Ya, sedekah bisa memadamkan murka Allah, sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, ya. Sedekah bisa memadamkan siksa kubur, banyak sekali, ya. Bahkan seseorang bisa mengobati orang lain dengan sedekah, ya. Artinya ini sangat luar biasa, ya. Malaikat itu sampai berdoa kepada orang yang bersedekah, ya. Hasad ini boleh atau tidak? Enggak boleh. Tapi hasad kepada orang yang bersedekah, iri kepada orang yang bersedekah, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Bahkan seseorang yang iri kepada orang yang bersedekah itu dianggap sebagai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Misalnya, antum lihat orang bersedekah kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan." Ya Allah, saya kok ngelihat si fulan ini sedekahnya luar biasa. Saya pengen sedekah seperti dia. Kata Nabi, hasadnya dia kepada orang yang sedekah dalam titik ini, dia dapat pahala, Pak. Tuh, bagaimana sedekah bisa mengubah hasad menjadi pahala. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Ya. Sedekah bisa membuat syaitan ini yang hadir di dalam jual beli seseorang itu jadi lari. Itu yang Nabi nasihatin. Ya, kepada para pedagang Nabi mengatakan, "Inna syaitan yahdurani fil bai'i." Syaitan itu hadir di dalam jual beli katanya. "Fashubu bis sadaqah," maka kalian usir dia dengan cara sedekah. Ya, maka dari sini saja kita menemukan bahwa sedekah ini memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Nah, maka kemudian kita akan bahas pada pagi hari ini amalan-amalan sedekah yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan, ya, bisa diamalkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada sedekah yang kemudian jika dilakukan, apalagi di bulan Ramadan, maka amalan ini itu nilainya sangat luar biasa besar.
Apa itu? Sedekah secara rahasia. Sedekah secara rahasia. Boleh nggak kita menampakkan sedekah, Bapak Ibu? Boleh. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 271, "In tubdus sadaqah." Jika kalian tampakkan sedekah kalian, itu baik. Tapi jika kalian rahasiakan, itu lebih baik. Maka kalau bisa Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu praktekkan amaliyah ini. Sedekah tapi diam-diam. Bisa diamalkan? Ini dahsyat Bapak Ibu. Ada satu riwayat, Nabi itu bercerita tentang 3 orang ya, yang terjebak di dalam satu gua. Dalam gua tersebut, mereka itu sudah tidak bisa diharapkan lagi keselamatannya. Gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa mengangkat batu tersebut, sehingga masing-masing itu berdoa kepada Allah dengan amalan yang pernah dia lakukan secara diam-diam. Tuh, kita ini dalam hidup suatu saat akan menghadapi ujian dan cobaan, betul? Dan kita butuh dalam situasi tersebut satu amalan yang bisa kita jadikan sebagai asbab kita meminta kepada Allah. Bukankah 3 orang ini semua berdoa dengan amalan yang pernah dia lakukan? Ya kan, ada yang amalannya itu menghapus hutang saudaranya, ya kan? 3 ini. Ya. Makanya kalau bisa Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, ya, amalkan sedekah secara rahasia. Ya. Maksudnya kita lakukan diam-diam, tanpa ada orang yang tahu. Ya, ini luar biasa. Ya, satu. Yang kedua, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling baik? Jawab Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihu takhshal faqra. Sedekah yang paling baik adalah sedekah ketika kamu masih sehat, masih punya keinginan yang tinggi terhadap dunia, ya, wa ta'mulul ghina, angan-anganmu terhadap kekayaan itu masih tinggi. Artinya kita tuh masih punya harapan terhadap harta. Nah, itu sedekah yang paling terbaik kata Nabi. Kita ini dikasih sehat masuk bulan Ramadan. Ini berarti kita punya kesempatan untuk bersedekah di saat masih sehat, apalagi di bulan Ramadan. Betul? Sedekah di saat sehat dan sudah sakit-sakitan. Lebih baik mana? Sehat. Walaupun sedekah di saat kita sakit baik. Tapi kata Nabi, jangan sampai hatta idza balagatil khulqum, sakratul maut sudah kemudian menghampiri, baru kalian mengatakan, ini kasih ke si fulan, ini ke si fulan, ini ke si fulan. Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan saat masih sehat. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Maka inilah saat yang terbaik untuk bersedekah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ketiga, ya. Jadi jangan sampai itu ada orang punya bayangan, Ustaz, saya terbatas, ya kan? Si fulan ini hartanya banyak, jadi wajar dia bersedekah. Kadang-kadang kita melihat ada rasa minder, ya. Kita ngasih 10.000, di saat yang sama yang lain ngasih 1 juta, 10 juta, 20 juta. Kira-kira Bapak Ibu minder nggak? Minder nggak kira-kira? Di saat kita sedekah, yang ini nyumbangnya 100 juta, di tangan kita ini ada 100.000. Kita jadi sedekah nggak saat itu?
jika kita berhadapan dengan orang yang sedekahnya lebih besar. Wah, antaranya lah katanya. Malu sama. Kata Nabi, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Sahabat nanya, ya kok bisa ya Rasul? Itu Nabi cerita Bapak Ibu. Ada orang punya 2 dirham. 1 dirhamnya dia sedekahin. Ada orang sedekahnya 100.000 dirham. Sisanya masih banyak. Yang ini punya 2 dirham. Sedekah 1 dirham. Sisanya berapa? Yang ini sedekah 100.000 dirham. Sisanya lebih banyak dari 100.000 ini. Kata Nabi, nih 1 dirham ngalahin 100.000 dirham. Tuh. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu, kita tuh nggak boleh merasa minder sedikit pun di dalam bersedekah. Ya. Ada orang mungkin hartanya cuma 10 juta terakhir. Atau uangnya tinggal 5 juta. Uangnya tinggal 1 juta. 100.000-nya dia sedekah. Dengan orang punya uang puluhan miliar, dia sedekah 1 miliar. Bisa jadi yang kecil ini ngalahin yang besar. Kenapa? Karena ternyata sedekah ini Allah mudahkan bagi sesiapapun. Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu di mana perkara itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedekah ini, Masya Allah. Ya. Jadi ingat Umar, ya. Bilal bin Rabah, ya. Umar bin Abdul Aziz, ini orang-orang Utsman, ya. Sedekahnya tuh dahsyat, Pak. Mereka tuh bersaing dalam hal sedekah, bukan bersaing dalam hal yang lain, tapi bersaingnya masalah akhirat. Ya. Itu kalau Abu Bakar, Umar tuh suka nanya, dia sedekahnya berapa? Ya. Umar berapa? Umar sekian. Maka Utsman kasih lebih banyak. Abu Bakar berapa? Sekian. Maka dikasih lebih banyak. Ya. Ini bersaing dalam masalah sedekah. Kemudian ya, kita sedekah secara rahasia. Kita sedekah di saat kita masih sehat. Ya. Kita sedekah di saat kita krisis. Ya. Orang yang memiliki sedikit tapi dia berani bersedekah, ini pembuktian dia di dalam beriman kepada Allah. Ya. Dan sedekah di dalam Ramadan ini memperkuat iman. Karena memang syarat puasa itu ada syaratnya yang pernah kita bahas. Ya. Iman. Ya, jadi orang itu kalau sudah punya karcis iman ini, maka dia bisa masuk menonton pertandingan. Betul? Bapak Ibu kalau misalnya mau nonton bola, yang bisa nonton harus punya karcis kan? Betul? Maka masuk Ramadan, karcisnya itu iman Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang nggak puasa, sudah nggak usah kita pusing-pusingkan. Oh berarti ini orang memang nggak punya karcis. Iya kan? Berarti dia memang nggak punya karcis, karena karcisnya itu iman Bapak Ibu. Ya, saya waktu hari apa ke Jakarta, ya kan, terus lagi macet, saya lihat sebelah kiri ada seseorang, mohon maaf, ya, dia megang kayaknya kopi itu kan, sambil ngerokok jam 1 siang, ba'da zuhur, lihat di belakang, wallahu alam, entah istrinya atau siapa, berhijab, sedang duduk dengan anaknya di belakang. Ya. Sulit mencari uzur dalam keadaan seperti ini. Ya. Kita mau cari uzur apa kepada dia? Orang yang boleh tidak berpuasa siapa saja? Gila. Masa orang gila bawa mobil? Belum balik. Masa dia belum balik, udah kumisan? Hamil. Dia laki-laki.
Ya mungkin bisa non muslim misalnya, tapi di belakang dia wanita berhijab. Ya sudah, mungkin dia memang nggak punya karcis, sehingga dia nggak bisa masuk di arena pertandingan, ya kan? Karena masuk di arena pertandingan puasa ini harus punya karcis. Karcisnya apa? Iman. Sedekah itu semakin mempertebal iman kita. Ya. Maka kemudian sedekah yang paling utama itu yang dilakukan dalam keadaan krisis. Ya. Seseorang bersedekah di saat dia punya banyak uang, silahkan, bagus. Tapi ketika dia bersedekah di saat dia tidak punya uang, ini dahsyat ini Pak. Ya, yang tadi saya sampaikan, dia punya 10.000, 5.000 atau 2.000-nya dia sedekahkan, itu dahsyat itu. Ya, yang Nabi katakan dia bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu di bulan Ramadan masih kerja? Masih? Masih. Baik. Maka niatkan ya. Ini penting ini. Kadang-kadang tuh kita suka lupa. Ya. Pagi ini saya ingatkan lagi. Ya. Kata Nabi, ya, jadi kalau seseorang berinfak kepada keluarganya, niatnya nafkah, maka jadi sedekah. Maka kalau bisa kita kerja tuh niatkan kita niat untuk nafkah keluarga. Agar apa? Agar kita dapat pahala sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Tuh, ini namanya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Bayangkan Pak, kalau keluar nggak niat untuk nafkah keluarga, maka kita nggak dapat pahala sedekah, betul? Maka setiap mulai kerja di bulan Ramadan dan bulan-bulan lain ya, tapi khususnya Ramadan, niatin untuk nafkah keluarga. Kenapa? Itu pahalanya sedekah. Ya, bayangkan tiap hari kita dapat pahala sedekah menafkahi keluarga. Apalagi kata Nabi SAW, arba'a dananir, 4 dinar. Ya. 1 untuk orang miskin, 1 untuk membebaskan budak, 1 untuk jihad fisabilillah, 1 untuk nafkah keluarga. Yang paling utama dan besar pahalanya adalah untuk nafkah keluarga. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini kalau istri minta apa, kasih Pak. Ya. Berikan. Ya. Insya Allah itu jadi nafkah sedekah yang paling besar pahala di sisi Allah. Silahkan. Tapi para istri jangan menghalangi suaminya untuk sedekah. Misalnya suaminya mau ngasih ke Al-Ikhlas, jangan ke saya aja, pahalanya lebih besar, ya jangan juga. Ya. Maka ini kemudian kita amalkan. Ya. Beberapa perkara yang kemudian sangat luar biasa besar, maka jangan sampai kita teralihkan. Ya. Ini kita ingatkan agar apa? Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu di bulan Ramadan ini itu menjadi asbab imannya semakin Allah tingkatkan sehingga sisa Ramadan ini bisa diselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wah, ini waktunya nggak keburu nih ya. Sebenarnya tutupnya nih zakat. Karena kan nanti kita ketemu dengan zakat ya. Tapi kita selesaikan ini dulu. Nah, maka kemudian kita lihat kenapa kemudian sedekah ini memiliki satu. Jadi sedekah ini ada yang sifatnya apa? Harta, ada yang non harta. Oke? Yang non harta, sedekah yang sifatnya bukan harta itu banyak. Kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu sedekah. Kalimatut thayyib sedekah. Kita berbicara dengan orang, kita pilih kata-kata yang baik,
itu sadaqah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu sadaqah. Imatatil adza anit tariq sadaqah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nasihatin seseorang dengan kebaikan itu sadaqah. Nah, tapi ada sadaqah yang sifatnya harta. Yang sifatnya harta itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah apa saja? Banyak, Pak. Infak, hibah, wasiat. Banyak. Hibah itu apa? Pemberian seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup. Jumlahnya boleh berapa saja. Wasiat, pemberian seseorang kepada orang lain ketika dia sudah meninggal dunia. Jumlahnya hanya 1/3. Kepada siapa? Yang bukan ahli waris, yang tidak dapat bagian waris. Itu namanya wasiat. Jadi nggak bisa seseorang sudah dapat waris dia bilang, saya dapat wasiat dari ayah, rumah ini untuk saya. Nggak bisa. Kenapa? Wasiat hanya untuk non ahli waris. Ada wakaf, banyak ya. Nah, yang wajib itulah zakat, itulah waris, itulah nazar dan lain-lain. Maka wasiat ini banyak ragamnya. Terserah kita mau masuk dari bab yang mana. Ada yang sifatnya non harta, ada harta. Ini kata ulama, ini bisa jadi kemudahan dari Allah, tapi bisa jadi ujian. Loh, kok bisa jadi ujian? Bapak Ibu nggak bisa sedekah dengan harta, maka bisa bersedekah dengan non harta. Bagaimana bentuknya? Misalnya contoh, masjid. Kita nggak bisa kasih harta kita, maka kasih pikiran kita dan tenaga kita. Itu sedekah. Oke? Kita nggak bisa kemudian berbuat apa-apa kepada suatu masyarakat, maka minimal jaga lisan kita dari kata-kata yang bisa menyakiti mereka. Itu sedekah. Jelas? Kalau misalnya dia nggak bisa masuk dari harta, dia masuk dari yang non harta, maka ini bisa jadi ujian. Kata ulama, kenapa? Dimudahkan, tapi justru nggak bisa melaksanakan. Sudah harta dia nggak bisa sedekah, akhlaknya pun nggak bisa dia sedekahkan. Nah, ini rugi ini. Berarti pintunya banyak, tapi dia nggak bisa masuk di pintu yang sudah Allah siapkan. Ini rugi nggak Pak kira-kira? Rugi besar. Ya. Maka kita lihat substansi sedekah. Ah, ini dahsyat sekali ya. Kata Nabi, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Ya. Barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim dari penderitaannya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya nanti di akhirat. Bahasanya itu man nafasa, nafas, tanfis. Orang tuh kalau kemudian sedang susah, Bapak Ibu ngasih sedekah, berarti seakan-akan memberikan nafas tambahan kepada dia, sehingga dia bisa bernafas dengan lega. Itu hakikat sedekah. Maka kata Nabi SAW, berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku lebih aku sukai ketimbang i'tikaf 40 hari di masjid ini. Masjid ini itu dinisbahkan kepada Masjid Nabawi, Madinah. Maka sedekah itu memang substansinya, kita sedekah kepada seseorang. Contoh, kita sedekah kepada masjid, kita sedekah kepada fakir miskin. Pertanyaannya, kita nolongin masjid atau fakir miskin, atau masjid dan fakir miskin yang nolongin kita? Masjid yang nolongin kita.
bukan kita tolongin masjid. Jadi antum kalau sedekah ke masjid jangan menyangka antum menolong masjid. Tidak. Masjid yang nolongin antum nanti di akhirat. Makanya di sini muncul pertanyaan. Kan Nabi bilang, barang siapa menghilangkan penderitaan seorang muslim, maka Allah hilangkan penderitaannya nanti di hari kiamat. Muncul pertanyaan, kenapa Rasul tidak mengatakan barang siapa menghilangkan penderitaan seseorang di dunia, Allah hilangkan juga penderitaannya di dunia? Kenapa Nabi tidak menyebut penderitaan dunia dihapuskan, tapi di akhirat? Kata ulama, penderitaan dunia masih bisa dihadapi manusia, tapi penderitaan hari kiamat tidak kemudian bisa dihadapi setiap orang. Maka sedekah ini, ya, teman saya itu bilang, ana tuh kalau sedekah, ana berterima kasih kepada orang yang ana sedekahin. Allah, bayangkan Pak, di saat orang yang menerima sedekah berterima kasih kepada orang yang membayar sedekah, ada orang yang berterima kasih kepada orang yang dia sedekahkan. Kenapa? Karena hakikatnya dialah yang ditolong, bukan dia yang menolong. Betul? Dia seperti mengirimkan bantuan kepada dirinya nanti di hari kiamat. Ya. Makanya Nabi ketika cerita tentang hari kiamat, wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tudna syams, ya, yang pernah kita sampaikan di sini, matahari Allah deketin. Ya, Masya Allah. Jarak kita dengan matahari sekarang berapa kira-kira Bapak Ibu? Masih jauh ya. Tapi sejauh ini gimana rasanya? Panas? Panas Pak, luar biasa. Ya, panas di Arab itu Pak. Ya, kalau Bapak Ibu pernah di anginnya pun panas ya. Ini kalau lagi musim panas. Ya, makanya tuh biasanya bulan Ramadan ya. Ya ini mungkin karena memang kebiasaan di sana setiap Ramadan tuh selalu musim panas. Makanya nama bulan ini Ramadan. Ramadah. Li'annahu yarmudu sayyiati bil hasanat. Karena bulan ini itu membakar dosa. Li syiddati ramda, ini karena panasnya luar biasa. Saya pernah Ramadan, panasnya itu mencapai 45 derajat. Itu keluar Pak, anginnya saja, Masya Allah. Ya, itu tuh siang tuh nggak ada yang keluar. Kalau nggak punya hajat yang betul-betul urgen baru dia keluar. Kalau nggak keluar Pak. Ya, orang maghribnya aja jam 8:30, jam 7-nya masih terang benderang Pak. Ya. Makanya mereka namakan Ramadan. Bagaimana jika kemudian matahari didekatkan? Nabi menceritakan pada saat itu, ya, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai jaraknya itu sudah dekat sekali, panasnya luar biasa. Ya. Fayakunun nas ala qadril a'malihim fil araq. Maka manusia akan mengeluarkan keringat berdasarkan amaliyahnya masing-masing. Ada yang kata Nabi keringat keluarnya ya, sampai ka'baih, mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbataih, ada yang sampai kedua lututnya. Ya, Masya Allah. Wa minhum man yakunu ila haqwaih, ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum, ini Nabi sampai ngasih isyarat sampai mulutnya. Berarti dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Siapa mereka? Orang yang amalnya sedikit. Kalau amalannya banyak, berarti keringatnya sedikit. Ya, makanya Bapak Ibu, kita sudah masuk 10 malam terakhir? Sudah. Ya.
ada satu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu setiap malam nggak pernah baca doa ini. Kenapa? Karena nanti situasi yang kita bahas tadi, ya, nanti kita itu akan dipanggil satu-satu. Ya. Nabi itu ajar doa kepada Aisyah. Doanya ini pendek. Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, saya yakin. Ya. Aisyah tuh nanya, ya Rasul, kalau nanti saya tuh menghadapi malam yang engkau ceritakan lebih baik dari 1000 bulan, ma'adru, ya maksudnya apa yang kemudian harus saya lakukan? Kata Nabi, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan doa yang kalau kita lihat hikmah doa ini, Masya Allah. Allah punya sifat Al-Ghafur, betul? Maghfirah. Apa itu? Satu sifat Allah, Maha mengampuni hamba-hambanya. Ya. Allah punya sifat Al-Halim. Apa itu? Tidak langsung menurunkan azab ketika hambanya itu berdosa. Kalau azab berdasarkan dosa, maka saya, Bapak Ibu, nggak mungkin ada di masjid hari ini. Kalau azab diturunkan ketika manusia berdosa, betul? Tapi Allah ngasih penangguhan. Begitu juga Allah punya sifat maghfirah, mengampuni. Tapi maghfirah, Allah ampuni di dunia, Allah tutupi aibnya di dunia, tapi di akhirat tuh kita dipanggil satu-satu. Kemudian disebutkan, ya fulan, arafta dzamba kadza wa kadza. Kamu ingat dulu tanggal sekian kamu berbuat ini. Dulu di dunia kamu begini. Itu disebutkan satu persatu. Di dunia aku ampuni, aku tutupi, di akhirat aku sebutkan satu per satu. Itu maghfirah, Al-Ghafur. Kenapa Nabi nggak mengajarkan kepada Aisyah doa yang mengandung sifat ini? Kalau doa ini diajarkan dengan asma yang kita sebut Al-Ghafur, maka mungkin konteks doanya berubah, bukan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Kira-kira begitu kan? Tapi yang diajar tuh Al-Afu. Nah, Al-Afu ini lebih dahsyat dari Al-Ghafur, Pak. Kenapa? Al-Afu ini Allah ampuni, Allah hapuskan, tidak Allah sebut lagi satu persatu di akhirat. Jadi itu Bapak Ibu seakan-akan gak berdosa sama sekali. Kalau Al-Ghafur kita diampuni, tapi bekas-bekasnya masih ada. Diceritakan sama Allah, disampaikan oleh Allah. Tapi Al-Afu itu seakan-akan Bapak Ibu tuh nggak meninggalkan bekas dosa apapun, dia hapuskan, tidak disebutkan lagi. Maka Nabi mengajarkan doa ini, baca sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, baca sebanyak-banyaknya. Nah, dalam situasi seperti ini, itu kan manusia tuh letih, gelisah, Pak. Bayangin, kita tuh berdiri, di mana pijakan kita itu hanya pada tempat yang kita pijak. Semua tuh berhimpit-himpitan, Bapak Ibu. Matahari itu didekatkan. Pada saat itu, Nabi SAW mengatakan, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Manusia itu akan dinaungi oleh sedekahnya sendiri sampai kemudian dia diputuskan atau dihisab. Dan hisab ini masa penungguannya lama, Bapak Ibu. Lama. Ya. Itu ribuan tahun. Allah, bayangkan. Ada orang yang dinaungi oleh sedekahnya sendiri. Maka itulah sedekah yang kemudian
Ya, ini kan seakan-akan kita menghilangkan penderitaan akhirat kita di dunia. Ya, maka jangan sampai Bapak Ibu tidak mengamalkan ini. Ya, bisa diamalkan? Amin. Ya, ini kesempatan terbaik bulan Ramadan, pagi hari di masjid. Ya, semoga bisa diamalkan. Ya. Nabi banyak bersedekah di bulan Ramadan. Sedikit-sedikit sedekah. Ya. Orang sholatnya tuh paling panjang, Pak. Yang tadi saya sampaikan. Kata Ibnu Mas'ud, hamamtu an aqudah wa a'adharan Nabi. Saya sholat di belakang Nabi, hampir-hampir saya duduk, Pak, katanya. Kelamaan. Hampir-hampir saya bermaksiat dengan meninggalkan Nabi dalam sholatnya. Ya, makanya tuh mereka waktu sholat qiyam Ramadan itu ada yang bawa tongkat. Buat apa? Saking lamanya berdiri. Ada yang bawa tali, Pak. Buat apa? Ini kalau di Al-Ikhlas karena nggak ada tiang, ya. Kalau dulu tuh karena ada tiang masjid, masing-masing tuh ada yang cari posisi tiang. Dia bawa tali untuk apa? Diikat di tiang, Pak. Ada yang nyender di tembok gitu ya. Kenapa? Saking lamanya. Ya, kenapa ya? Mereka memanfaatkan kesempatan terbaik di bulan Ramadan. Maka semoga Bapak Ibu sekalian ya, dimudahkan untuk mengamalkan ini. Ya, izin hari ini kita bahas sedekah ya, agar bisa diamalkan di bulan Ramadan. Ya, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan perkara-perkara atau masalah-masalah di dalam hutang piutang. Semoga dimudahkan oleh Allah. Ini sudah lewat waktu yang ditentukan oleh Mas Nafi 50 menit. Kita sudah 55 menit, sudah lebih 5 menit ya.